Nah, das. Ini speaker aktif Om ya? Iya, aktif. Speaker aktif, das. Banyak Om? Hah? Banyak apa banyak? Banyak. Fiber ini. Oh, fiber ya? Fiber. Speaker aktif. Ini pasif. Ini bikinannya Pak Maksi nih, ya. Kalau misalnya ngerakit speaker, komponennya tuh ini. Jadi box speaker dibikin, ya. Ini box speakernya. Ini ceritanya box speakernya. Ada pegangannya, ada tempat terminalnya, ya, tuh. Nih rakit ya, tuh kayak gitu. Tuh rakit komponen cuma ini doang. Oh ini aja nih. Nah ini 6,5 ini. 6,5 in, pasang 6,5 in. Ini hornnya, kan? Sama drivernya tuh. Serem amat ini. Nah ini nih ya, ini hornnya. Taruh jebret. Ya kan? Nih speakernya nih. Tuh. Balik. Nih. Ya. Tekarannya begini nih. Ini crossover. Jadi komponen speaker tadi ya sama sebenarnya. Speaker 15 liter. Copot. Ini drivernya sama hornnya masuk. Ini apa namanya, crossover pasifnya. Speakernya solder, dirakit, colok, hidup ya. Ya suaranya mungkin mesti dengar langsung lah ya kan, nikmatnya seperti apa kalau perpaduan ini ya, perpaduan komponen ini ya. Nah, jadi konsep rakit tuh seperti itu ya Om ya, komponen Om ya. Ya, nah, ini mau nanya. Nah, ini nanti kalau mau membuktikan dia punya masalah ini speaker benar apa enggak, Anda mesti lihat pakai spektrum analyzer lah gitu loh, khusus buat frekuensi. Oh, nah ini contoh, ini rakitan ya Om ya. Iya. Nah, ini salah satu contoh nih. Ini speaker 15 liter ya? Ya Om ya? Ini kayaknya 15 ya. Ya 15 liter. Hornnya gede bener ini. Itu hornnya yang namanya konsepnya hornnya itu namanya diadem-trick. Oh, nah ini aneh nih ya. Ini saya lihatnya aneh nih. Speaker kayak gini nih. Jadi dia bentuknya nih kayak gini nih. Ya, tuh. Ini miring nih. Nih. Tuh. Miring tuh. Miring. Ya. Tuh kayak gini tuh. Lihat ya. Ini salah satu speaker rakitan nih. Suaranya kurang tahu ya, belum didengerin. Tapi saya mau nanya nih kan, kalau misalnya orang kan bikin apa rakit speaker kayak gini kan nih. Ya, ini speakernya kan nih. Ya, speakernya bentuknya bisa di apa namanya? Bisa di model-model gitu kan. Cuma kalau misalnya kita mau tanya sama Om Maksi nih ya, Om Maksi. Om, saya punya box speaker, kan rakit tuh. Ada pakai triplek, ada pakai fiber biasa tuh, di fiber pakai hardcase, terus kayak disemprot gitu kan. Nah itu kan poinnya kan basicnya kan ini triplek atau MDF ya. Iya. Nah, bagusan MDF atau triplek bedanya apa Om? Kalau misalnya rakit box speaker deh, kayak misalnya kosong deh ya, sama kosong tuh ya, kosong ya. Itu pakai bahan apa Om? Biasanya kalau saya dari ini bicara masalah selera ya, taste ya, sama kekerasannya, kemudian sama dia punya masalah frekuensi responsnya yang bisa di delivery daripada drivernya ataupun low drivernya ke hadapan speaker itu. Okay. Jadi kalau saya lebih memilih bahannya MDF hijau. Oh, kenapa tuh? Satu, hijau itu agak sedikit lebih tahan daripada MDF biasa.
terhadap kondisi air. Oh berarti itu ada MDF itu ada dua tipe apa gimana tuh kok? Iya betul. Maksudnya gimana sih? MDF hijau itu lebih tahan air daripada MDF yang normal. Ada ini nggak contoh-contoh serpian? Waduh, saya nggak punya tuh Di MDF gudang ya? potongannya, mesti tunggu Pak yang bagian Produksi ya? Iya produksi. Oh jadi MDF itu ada 2 ya? Iya. Itu tebalnya berapa mili om? Buat Tergantung ya pokoknya. 12, 15 sampai. Cuma itu ada 2 tuh, MDF hijau. Iya, Oh, dengar. MDF hijau sama MDF biasa. Kenapa MDF? Kenapa bukan triplek? Kalau triplex secara kekerasannya triplex itu jauh memang lebih bagus daripada MDF ya. Cuman kalau kita periksa secara frequency response gitu ya, bandwidth-nya itu triplex itu kalah sama MDF gitu loh. Bandwidth? Iya. Jadi misalnya frekuensinya yang Andri bisa lakukan, bisa terima itu dari frekuensi misalnya katakanlah 70 Hz sampai 18 kHz misalnya, ya kan? Tapi kalau pakai MDF hijau itu tuh kondisinya ada dia bisa turun sampai mungkin sekitar 60 sampai high-nya tuh nggak banyak pengaruh, 17 8 ya sama lah sekitar 18 kilo begitu. Oh, sorry om. Tadi balik lagi ya. Kita tadi cerita nih kan versi Pak Maksi kalau misalnya rakit speaker ya kan. Iya. Memilihnya itu bahan triplek atau BAM MDF, tapi kebanyakan MDF gitu ya. Nah, itu berlaku di speaker berapa inci om? Semuanya gitu saya ya. Saya bicara ini untuk untuk speaker yang saya anggap full range. Full range? Iya, maksudnya full range di atas frekuensi sub, di atas frekuensi 80 atau di atas frekuensi 70 Hz gitu. Itu semuanya untuk MDF itu gitu. Kalau buat subwoofer itu tergantung daripada konsepnya subwoofer. Subwoofer itu punya kurang lebih sekitar 30 konsep box ya. Hah? 30 konsep box. Konsep box. Ya, ada. Misalnya contohnya band pass box. Terus ada band pass 6 order yang biasa Anda kenal dengan nama horn loaded tuh misalnya. Nah, terus ada yang direct vented. Direct vented yang biasa, direct vented itu ada bermacam-macam lagi. Direct vented push pull, direct vented yang biasa, direct vented yang hybrid gitu loh. Jadi itu ada konsepnya. Nah, saya pemilihan bahannya terhadap subwoofer tergantung daripada konsep subbase-nya. Oh, jadi pemilihan bahan itu tergantung dari konsep subbase-nya. Oh, gitu. Ini ngomongin ini dulu ya, pilihan bahan ya. Pilihan bahan jadi ada bedanya. Beda di situ ya. Kalau misalnya MDF itu dapat low-nya tadi ya. Iya. Kalau misalnya triplek, kalau triplek itu ya? Lebih respon frekuensinya lebih tinggi. Lebih tinggi gitu kan. Jadi dia misalnya 70, dia kalau kasih MDF hijau atau MDF biasa coklat itu bisa dapat sampai 65 begitu. Sedikit sekali, tapi ya untuk jumlah yang banyak Bapak Andri. Kalau satu ya nggak begitu pengaruh banyak ya. Tapi kalau dia udah berjejer 3 itu kedengeran Pak gitu. Oh gitu. Pokoknya jadi itu berlaku di tadi ya ngomong yang lapisan ya fureng ya. Berlaku di fureng ya. Jadi itu di luar ini ya, kita ngomongin dalam kalau misalnya ngerakit box itu ya kosong gitu om ya. Itu pakai MDF hijau semua ya ceritanya ya. MDF hijau ya kan, MDF hijau ya kan, dengan alasan tadi apa ya kan menurut apa? Ini kok panjang amat, saya baru ngeliat sadar panjang kemana itu panjang nih ke dalam ya. Dia panjang. Itu bawahnya apa gitu? Low-nya itu 15 inch. Low-nya 15 inci. Hybrid itu horn hybrid dia. Horn hybrid ya kan. Nah, ini salah satu desain pemasinnya kayak gini ya. Tuh kayak gini tuh ya. Speaker ini seperti itu. Ini horn segede begini nih. Seimbang apa kagak nih suaranya om? Kalau nggak seimbang nggak dibuat. Oh nggak dibuat ya. Nah, jadi kenapa udah gitu ini om apa namanya kesel juga tuh di rumah kan. Saya pakai fiber begini nih. Tapi ada meserat, ada semprot juga gitu. Coba kalau misalnya pakai triplek
Kena rayap om, habis speaker saya ini. Kalau misal pakai MDF itu kena rayap nggak sih om? Kena rayap sih udah pasti, itunya bahannya pasti ditembus oleh rayap ya gitu ya. Tinggal saya belum berani menjawab ini tembus apa tidak karena saya punya box ini waktu dia udah dipotong ya kan, dia itu melalui proses coating. Coating? Ya, ada bahan coat. Ya, bahan coating. Di bahan coating itu diberikan supaya bahan itu si MDF ini menjadi jauh lebih keras daripada yang senormalnya, ya kan? Nah, bahan coating ini mampu ditembus sama rayap atau tidak, saya belum berani berkomentar gitu. Oh gitu, jadi lapisan juga itu masing-masing juga selera gitu ya. Iya. Itu lapisan ya kan. Jadi kalau misalnya untuk respon bagus, kalau rakit speaker itu pakai MDF ya. Iya. MDF triplek jarang ya. Jarang triplex saya, kecuali atas permintaan karena pertimbangan MDF itu rata-rata lebih berat sekitar 1 sampai 2 miligram ya. Kalau kena air gimana om? Justru yang kita menghindari kondisi air itu. Kalau ruangannya bocor atau apa, makanya dipergunakanlah MDF hijau gitu loh. Oh, MDR gitu. Betul Pak. Jadi MDF itu ada bukan cuma sembarang MDF gitu ya, pakai Iya. bahan. Saya pikir kalau pakai MDF itu bahannya kurang bagus om. Nah, memang bagus ya. MDF yang coklat itu tembus air Pak, tapi kalau MDF hijau itu tidak tembus air Pak. Oh gitu. Jadi kalau apalagi dilapis gini, kalau untuk kena air itu lumayan anti gitu ya. Iya. Oh ini disemprot ya om ya. Iya. Ini salah satu rakitan ya, rakitan box speaker apa Maxi. Terus apa namanya? Saya mau nanya nih om, misalnya ya. Ini kan speaker aktif nih om. Iya. Ya. Bahannya kan dia di plastik deh. Kalau misalnya jatuh pecah ya kan, kita rakit ya bikin box kayak gini, suaranya ada perubahan nggak om? Pasti. Hah? Pasti. Ada perubahan. Iya. Itu berubahnya kalau misalnya sesuai keinginan kita gimana? Nggak apa-apa ya? Kalau Anda bisa punya respon frekuensi dia, terus Anda bandingkan kalau misalnya lebih bagus ya, berarti kan Anda hoki dong, lebih Bagus lagi gitu ya. kombinasi. Low-nya lebih cakep gitu ya. Iya. Kalau dari perhitungan normalnya pasti 15 in di box plastik sama 15 in di box kayu atau MDF ataupun apa, pasti lebih bagus di 15 in di box kayu atau MDF. Oh, di kayu. Jadi tapi makanya dulu ada satu produk yang menggunakan kombinasi antara plastik dengan kayu. apa Jadi tuh? gini, si box speaker ini cukup famous dulu di Indonesia, cukup terkenal. Ternyata kenapa kok bisa lebih bagus ya responnya? Ternyata di dalamnya tulang-tulangnya si untuk menahan atau menyanggah daripada box plastik itu, dia pergunakan kayu. Oh, kombinasi berarti ya? Iya. Oh, kombinasi. Nah, terus ini kan bikin penasaran nih. Saya juga punya rental om, ya kan, sama-sama ya. Ini ternyata ini horornya segede begini ya, speaker segede gini. Itu udah hitungannya udah dihitung ya. Suara kayak gimana gitu kan. Iya. Nah, ini jadi pertanyaan lagi nih. Kalau misalnya saya nih ya, saya mau nanya nih om ya kan. Ini segede begini, ya kan? Horornya segede begini, speaker segini, ada hitungannya om? Ada lah. Ada ya? Ada. Oh, jadi nggak sembarangan tuh ya? Minimal respons frekuensi antara si low dan dengan high ini bisa Anda lihat secara jelas bahwa itu tuh berhubungan ya. Jadi bridge-nya, jadi kalau Anda lihat low-nya begini, high-nya begini, begitu dia bertemu dia akan begini gitu. Akan menjadi sums, istilahnya penjumlahan ya. Penjumlahan antara low dengan high-nya. Jadi seluruh frekuensinya bisa smooth. Jadi cukup smooth untuk responnya. Oh, jadi itu kalau misalnya itu ngomongin speaker udah jadi gitu kan. Ini kadang-kadang sering juga lihat ya kan. Wah, ini speaker jebol misal 18 ini om ya. Ini juga deh, ini saya mau nanya ini sekalian aja ya. Apa yang bisa tanya? Ini kan
speaker 18 inci kan kecil ya. Apa segini lah ya. Ini kenapa boxnya segede begini atau lebih besar lagi atau lebih kecil gitu? Itu maksudnya Ini apa kan, sih, Om? 18 inch speakernya ini dibuat dengan konsep jadi horn loaded, jadi berarti itu bandpass 6 order. Ya, bandpass 6 order itu berarti ada box di dalam box. Ya. Box dalam box. Iya. Waduh. Jadi box pertama itu kemudian direspon oleh box keduanya. Nah, box keduanya ini merespon apa yang sudah dihasilkan dari box pertamanya. Kalau box pertamanya mungkin Anda dengar saja langsung Anda kurang berminat karena kurang rendah frekuensinya, kurang kencang suaranya. Tapi begitu dia masuk box kedua, box direspon terhadap box horn loaded itu ya terjadinya begitu. Begitu Anda ya. mesti dengar Langsung ya. responnya. Enggak, masalahnya rada pusing juga nih kalau misalnya ini lihat di box ini nggak ada orang ya. Kalau misalnya dicek nih kan nih rada bingung saya nih. Jadi sekatanya terlalu banyak gitu kan. Jadi kalau misalnya poinnya itu dia ya. Box ini kalau dimasukin speaker itu hitungannya udah ada, Om ya. Udah dihitung ya. Makanya kalau misalnya orang bilang, "Wah, ini speakernya tiba-tiba putus gitu." Itu karena memang salah ukur bagaimana? Apa yang penting jadi kotak masukin speaker. Nah, itu yang saya bilang. Jadi konsep subwoofer itu ada kurang lebih sekitar 30 tipe, ya kan? Ada 30 tipe. Itu pun bukan saya yang bicara atau saya yang menuliskan itu ya apa whitebooknya itu gitu, bukan saya yang menetap, tapi salah satu daripada desainer dan audio speaker designer sama apa ya dia ya pokoknya ada lagi lah dia punya tugas. Nah, dia yang tulis dari Mark O, nama beliau itu dikeluarkan 30 atau 30 berapa unit tipe box subwoofer gitu loh. Oh, jadi box subwoofer itu orang coret-coret segala macam itu hitungannya itu udah pasti sama benar-benar diciptakan box speaker dengan speaker itu ada hitungannya ya? Ada. Nggak sembarangan. Jadi, orang ibaratnya bikin box gitu ya. Dibikin kondisi itu, kemudian dia kan biasanya tuliskan frekuensi speaker rekomendasi gitu. Speaker rekomendasi. Nah, bukan berarti speaker rekomendasi terus bisa dicelup langsung ke speaker itu. Tapi gitu. Diharapkan Anda bisa ngitung si boxnya dulu, baru frekuensi responnya daripada Anda punya box ini bisa dimasukin si speaker yang Anda inginkan gitu. Oh gitu. Jadi itu ada hitungannya gitu, Om ya. Jadi nggak sembarangan. Juga kayak horn loaded yang ini. Ini kan horn loaded yang 6 bandpass 6 order. Bandpass 6 order ini sudah diperhitungkan dari tipe speakernya dan boxnya speakernya gitu loh. Oh gitu. Jadi nggak sembarangan ya. Iya. Misalnya orang jual. Jadi maaf kata, kalau orang Jakarta bilang katanya jangan jadi tukang kayu kamu gitu loh. Oh, kenapa tuh? Tukang kayu tuh bikin box aja ya. Yang penting hasilnya kayak gimana mah. Yang penting bentuknya boxnya sama. Total hasilnya mau pasang speaker ini beda ya? Coba-coba gitu loh. Ya nggak begitulah. Oh, nggak gitu. begitu juga. Oh, jadi kalau misalnya ini juga kalau misalnya ngerakit speaker ini ternyata kalau perakit box ini nih ada hitungannya, Om ya, nggak sembarangan ya. Iya. Nggak sembarangan ya. Ini contohnya nih depannya mana nih, Om? Ini depannya sebelah. Oh, di sebelah depannya nih. Iya, sebelah kiri sana. Ini kalau misalnya udah dikurung kayak begini nggak kelihatan sih ya dalamnya kayak gimana. Coba iya, ini. Andri jangan lihat. Nggak, soalnya ini kayak gini-gini nih satu nih ini maksudnya apa Om begini-gini, Om nih? Ada bolong-bolong. Itu kan itu yang saya bilang horn. Box di dalam box itu begitu loh. Oh, box di dalam box maksudnya kayak gitu. Jadi nggak sembarangan, Om ya. Namanya kalau misalnya terutama subwoofer ya. Orang main masuk speaker. Oh, speaker bagus, gede ya kan. Belum tentu suaranya dapat kalau boxnya nggak dihitung ya. Iyalah gitu kira-kira. Itu ada mesinnya nggak, Om? Biasanya. Ada aplikasinya kan bisa Anda banyak sekali
yang bisa Anda pergunakan. Oh, tips. Cuma tinggal Anda mau berapa ininya, berapa presisinya gitu loh. Oh, itu ada tips gak Om? Apa bisa dicari di mana? Banyak Anda asal bilang speaker apa yang namanya ya? Itu Ini Android ya? kenapa? Nyari di Android. Enggak di Google. Oh, di Google lah, di Google lah, di Google nyari di Google. Tinggal cari aja yang speaker simulation gitu. Oh, jadi itu ada ya, nggak sembarangan ya? Oh, jadi kalau misalnya box simulation gitu. Oh. Jadi setiap box yang model begini kan ngitungnya begini. Anda kan nggak bisa setiap box tipenya terus Anda bisa ukur terus hasilnya pasti bagus gitu kan. Anda mesti trial errornya kan panjang gitu loh Pak. Oh, jadi nggak sembarangan tuh ya bikin raket itu ya. Makanya itu dia apa namanya? Kalau orang tahu-tahu speaker jebol. Itu kalau misalnya contoh kan dipasang gitu Om, misalnya orang ya kan. Oh, ini speaker bagus nih 18 inci gitu kan. Contohnya nih 18 P300 kan. Saya di sini kan sering banyak gitu kan. Itu sebelum dimasukin atau diciptakan box itu ada hitungannya Om ya. Panjang berapa, lebar berapa gitu. Yang pasti kita hitung dulu kan VB volume boxnya, ya kan? Dari volume box itu nanti Anda bisa ngecek juga dia punya itu apa fan velocity-nya. Fan velocity itu biasanya kalau Furen itu sangat perlu karena dia kan punya lubang tuh, ada vented-ventednya itu di bawah. Nah, oh ini. Iya, kan ada ventednya. Jangan sampai ventednya tuh waktu si bassnya bunyi, dung dia bunyi. Nah, kalau fan velocity-nya semakin tinggi, itu berarti terjadinya itu suara speakernya kalau rekan-rekan saya bilang besuit katanya. Besuit. Iya. Oh gitu. Ya nanti dari situ kan akan bisa Anda lihat juga masalah X-Max-nya. Anda bisa lihat juga X-Max-nya. Terus F-3-nya supaya frekuensi speaker itu bisa sampai batas yang rendah yang dia mampu lakukan sampai situ gitu loh. Oh gitu. Itu pengaruhnya teh nggak apa kalau misalnya di power gitu kan, di power itu jadi nggak power dikasih normal. Oh, normal. Full ya, dikasih full. Inputnya misalnya 0 dB gitu kan dari processingnya atau dari mixernya, output mixernya dikasih 0 dB. Nah, dia udah mesti bisa keluarkan suara maksimum dia seperti itu kecuali high driver. Kalau high drivernya dia kan buat ngimbangin antara low-nya mendapatkan mid-nya dan high-nya kan gitu loh. Nah, jadi dia kan mesti kenceng kan. Mungkin Anda merasanya terlalu berisik atau bagaimana. Makanya di situ crossover speaker management, crossover aktif dan crossover pasif harus bisa melakukan tugasnya. Oh, ini nggak sembarangan ya. Kalau misalnya itu makanya kadang-kadang juga saya juga apa namanya kalau orang nih kan, wah nih dia ngerakit box speaker ya kan, katanya bagus gitu kan. Ada speaker nih Om, speaker jadi deh, speaker jadi kan dia pabrikan ya kan, speaker apa namanya rakitan ya kan, komponennya apa ya kan, tapi kadang-kadang itu dia kita nggak bisa apa ngejas apa speaker jadi itu jelek ya kan, karena kalau misalnya speaker ternyata itu dia speaker diciptakan itu sebelum diciptakan tuh eksperimennya tinggi Om ya. Dia sudah melalui sudah melalui tahapan bahwa nilai kegagalannya tuh cuman masalah selera doang ya. Iya. Kalau Pak Handri misalnya hobi dengan speaker RCF, sampai kapanpun Anda di swat suite tetap aja Anda akan pilih RCF dibandingkan misalnya DAS gitu loh, ya kan? Oh, selera ya. Ya itu tingkat kegagalannya kan berarti kan ceritanya speakernya tidak terjual gitu loh Pak, gitu loh. Jadi suara juga selera Om ya? Iya, dia kan itu di situ fungsinya masih analog Pak, bukan digital dia gitu loh.
Digital. Iya, kan dia processing nih, ya kan, Ah. misalnya melalui speaker management atau apa, ya kan, itu kan speaker yang processing, yang digital itu kan processingnya, tapi dia kan hasilnya yang Anda dengar itu kan analog, Pak. Analog. Iyalah, bunyi speaker itu kan analog. Wah ini dikit dulu. Apa sih maksudnya? Itu juga tadi sempat kita nyinggung tuh. Zaman sekarang katanya apa namanya? Zaman sekarang itu digital ya. Udah bukan analog lagi ya. Bentar ini udah kelewatan 20 menit, kita akhir dulu ya kan, nanti kita lanjut tuh masalah yang lainnya ya. Ya. Oke, thank you. Terima kasih.